selamat datang di Zona Cuplikan. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film drama thriller tahun 2021 yang diangkat dari kisah nyata berjudul The Mad Women's Ball. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis yang memiliki kemampuan melihat roh, namun justru dianggap gila oleh keluarganya sendiri dan dijebloskan ke rumah sakit jiwa mengerikan. Di sana, ia harus bertahan hidup dan mencari cara untuk bebas. Sebelum masuk ke alur ceritanya secara penuh, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Mari kita mulai perjalanannya. Cerita dimulai saat gadis muda bernama Eugenie menghadiri upacara pemakaman seorang penulis terkenal. Di tengah upacara, Eugenie mengalami kejang-kejang, namun berhasil mengendalikan dirinya. Datang terlambat untuk makan malam, Eugenie berbohong kepada orang tuanya bahwa ia habis berkunjung dari rumah temannya. Saudara laki-lakinya, Theo, tersenyum tipis karena menyadari adiknya sedang berbohong. Theo mengalihkan pembicaraan tentang acara debat. Eugenie meminta izin untuk ikut hadir, namun sang ayah menolak tegas, mengingatkan bahwa wanita terhormat tidak pantas mengikuti acara itu. Sebelum tidur, Eugenie kembali mengalami serangan kejang di kamar mandi. Dalam kejangnya itu, ia terlihat berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata, namun kembali berhasil menguasai dirinya. Keesokan paginya, Eugenie memaksa Theo untuk mengantarkannya ke pinggiran kota agar ia bisa membaca buku dengan tenang. Sambil duduk di sebuah kafe, Eugenie membaca dan mencuri pandang ke pria di meja sebelah. Pria tak dikenal itu memulai percakapan dan meminjamkan sebuah buku tentang roh kepadanya. Malam harinya, sambil membaca buku pemberian pria itu, Eugenie menceritakan pertemuannya kepada Theo. Malam Natal tiba. Saat menghias pohon Natal di loteng, Eugenie kembali kejang dan akhirnya mengakui rahasianya kepada Theo. Ia bercerita bahwa kini ia bisa melihat banyak roh. Ia memohon kakaknya tidak takut, karena menurut buku yang dibacanya, ada banyak orang yang memiliki kemampuan sama sepertinya. Eugenie kemudian datang ke kamar neneknya dan menemukan liontin yang hilang selama 40 tahun setelah diberitahu oleh mendiang kakeknya. Keesokan paginya, sang ibu memberitahu bahwa mereka akan pergi mengunjungi perkebunan tetangga. Sang ibu memohon agar putrinya bersikap sopan. Setelah memeluk ibunya, Eugenie bersiap pergi tanpa menaruh rasa curiga. Namun di tengah perjalanan, ia melihat tas perjalanan ayahnya dan sadar mereka tidak sedang bertamu. Firasat buruknya terbukti ketika ia melihat para wanita penderita gangguan jiwa berkeliaran. Kereta kuda mereka berhenti di depan gerbang rumah sakit jiwa. Ternyata, ayah Eugenie membawanya ke sana setelah Theo membocorkan rahasia tentang kemampuannya. Staf medis langsung menarik paksa Eugenie yang berteriak histeris. Di sisi lain, Theo tertunduk lemas dan merasa mual karena bersalah, sementara sang ayah menandatangani dokumen perawatan paksa putrinya. Kepala perawat, Genevieve, memeriksa Eugenie dan memperingatkan bahwa pembangkangan akan dihukum di sel isolasi. Di bangsal umum, Eugenie sangat syok karena pasien yang tidak waras berusaha menyentuhnya. Beruntung, seorang pasien bernama Louis datang menyelamatkannya. Louis bercerita tentang pertunangannya dengan Dr. Jules dan acara pesta kostum tahunan untuk orang kaya. Keesokan paginya, Genevieve membawa Louis ke aula dokter. Kepala rumah sakit, Dr. Charcot, memulai sesi demonstrasi hipnotis. Saat Louis jatuh pingsan ke lantai, sang dokter dengan santainya melangkahi gadis itu dan pergi. Louis kemudian dipindahkan ke ruang medis di mana Dr. Jules datang menjenguknya. Jules membuai Louis dengan janji palsu bahwa ia akan melamarnya di pesta kostum nanti, lalu melakukan tindakan tidak senonoh pada gadis itu. Sekembalinya bekerja, Genevieve pergi memeriksa keadaan Eugenie. Tiba-tiba, Eugenie berbicara menggunakan suara mendiang saudara perempuan Genevieve, Blandine. Genevieve menolak untuk percaya dan membentak pasien itu agar diam. Eugenie kemudian dihukum dengan terapi air es yang menyiksa, yang akhirnya menghancurkan mental gadis itu. Di luar rumah sakit, Theo melacak Genevieve dan memohon bantuannya untuk Eugenie karena sangat menyesal. Genevieve setuju memberikan buku titipan Theo, dengan syarat Eugenie menghubungkannya dengan mendiang adiknya. Suatu malam, Genevieve melakukan ritual pemanggilan arwah bersama Eugenie. Sang mendiang adik berhasil berkomunikasi dan membawa kabar bahwa ayah Genevieve sedang jatuh sakit. Genevieve berlari pulang dan mendapati ayahnya memang mengalami serangan penyakit. Saat Genevieve menceritakan kebenaran dari mana ia tahu, ayahnya malah menuduhnya sudah ikut gila. Kembali ke rumah sakit, hipnoterapi yang terus-menerus membuat Louis lumpuh total. Melihat kondisi temannya, Eugenie tidak diam dan melabrak para dokter. Akibat perbuatannya,
Ia dicap berbahaya dan dipindahkan ke sel isolasi gelap yang dipimpin oleh penjaga kejam Jean. Suatu hari, Eugenie mengatakan telah berbicara dengan mendiang ibu Jeanne dan mengetahui semua rahasia kelamnya. Jean langsung menggunakan kekerasan dan mencekik Eugenie hingga hampir kehabisan napas. Sementara itu, Genevieve diam-diam berjanji akan membantu Eugenie melarikan diri. Genevieve meyakinkan Dr. Charcot bahwa Eugenie tidak lagi berbahaya. Eugenie pun dikembalikan ke bangsal umum yang sibuk bersiap untuk pesta kostum. Di sana, Louis yang duduk di kursi roda tetap ceria dan percaya pada masa depannya. Malam pesta kostum pun tiba. Para tamu kaya berdatangan ke rumah sakit mencari hiburan bersama para pasien. Theo datang memenuhi undangan rahasia dan mengajak adiknya berdansa. Perawat Jean terus mengawasi mereka dengan rasa curiga. Memanfaatkan keramaian pesta, Genevieve berhasil menyelundupkan Eugenie dan Theo ke ruangannya, lalu memberikan pakaian biasa untuk bersiap kabur. Di sudut lain, Dr. Jules membawa kursi roda Louis ke ruangan kosong dan membual bahwa mereka akan menikah sekarang. Menyadari gadis itu lumpuh, Jules membaringkannya ke meja dan melakukan tindakan bejatnya. Secara tak terduga, seorang pasien tua yang sudah dirawat 25 tahun mendobrak masuk. Melihat aksi Jules, nenek itu tanpa ampun menghajar titik paling vital sang dokter. Sementara itu, Jean menyadari hilangnya Eugenie dan memergoki mereka di lorong rumah sakit. Jean berteriak meminta bantuan, namun Genevieve berhasil menggiring kakak beradik itu keluar gerbang menuju kereta kuda. Sayangnya, Genevieve menolak untuk ikut kabur dan memilih tetap tinggal di wilayah rumah sakit. 1 tahun kemudian, Eugenie menulis surat yang menceritakan kehidupannya yang bebas, bahagia, dan tinggal jauh dari keramaian. Ia menggunakan kemampuannya untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Genevieve membaca surat tersebut dengan senyuman di bangku taman rumah sakit. Namun tragisnya, ia kini berada di sana bukan lagi sebagai seorang perawat, melainkan sebagai seorang pasien. Itulah harga mahal yang harus dibayar demi sebuah kebebasan. Itulah alur cerita dari film The Mad Women's Ball. Sebuah film yang menyayat hati tentang bagaimana perempuan seringkali dianggap gila hanya karena mereka berbeda atau mengetahui rahasia yang tidak seharusnya diketahui. Teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang pengorbanan Genevieve di akhir film? Silakan tuliskan pemikiran kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video Zona Cuplikan selanjutnya.